Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solimatus Sadia dengan NIM 25040100593. Perkenalkan, saya Fitri Nisal Firdaus dengan NIM 25040100529. Perkenalkan, nama saya Wilis Dina Vitasari dengan akhir NIM 540. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggi Wulandari dengan akhir NIM 546. Perkenalkan, nama saya Meliza Nurfaiza dengan akhir NIM 522. Perkenalkan, nama saya Nofriza Helga Prastiwi dengan akhir NIM 519. Perkenalkan, nama saya Konita Naila Kul Azmina dengan akhir NIM 526. Nama saya Muhammad Irfan Al-Hakim dengan akhir NIM 0620. Perkenalkan, nama saya Alma Dwi Pawitra dengan akhir NIM 09. Pada video kali ini, kami akan mempelajari salah satu metode analisis statistik yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu uji Paired Sample T-Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang saling berpasangan. Misalnya hasil sebelum dan sesudah suatu perlakuan pada kelompok yang sama. Melalui video ini, kita akan membahas konsep dasar uji Paired Sample T-Test, syarat-syarat penggunaannya, langkah-langkah melakukan pengujian, serta cara menginterpretasikan hasil analisis dengan mudah dan sistematis. Di akhir pembelajaran, diharapkan Anda mampu memahami kapan uji ini digunakan dan dapat menerapkannya dalam analisis data penelitian. Uji Paired Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Paired Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, kemudian cara dasar pengambilan keputusan pada Paired Sample T-Test yaitu jika nilai sigma to tilde lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pre-test dan post-test. Dan jika nilai sigma to tilde lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pre-test dan data post-test. Jadi di sini saya akan menjelaskan uji Paired Sample T-Test. Sebelum kita melakukan uji tersebut, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus mempunyai data. Berhubung saya di sini sudah mempunyai data, kita akan membuka Excel terlebih dahulu. Ini adalah data yang akan kita ujikan. Nah, di sini adalah sebelum diberi pupuk dan sesudah diberi pupuk. Jadi, untuk uji Paired Sample T-Test kita harus melakukan pengkodean, yaitu kode sebelum diberi pupuk dan kode sesudah diberi pupuk. Jadi, kode sebelum ini kita kasih kode 1 dan kode sesudah ini kita kasih kode 2. Sekarang kita lanjut ke SPSS. Nah, kita tekan ke data view terlebih dahulu. Habis itu kita salin datanya. Habis itu kita akan menuliskan pengkodeannya, yaitu ini kode sebelum, ini kode 2. Nah, selanjutnya
selanjutnya kita klik ke variable view. Habis itu yang bagian name kita ganti menjadi hasil. Kemudian yang ini kita ganti kode. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Kemudian ini kita tulis hasil pupuk. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Habis itu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Habis itu yang hasil pupuk kita pindahkan ke sebelah kanan, yaitu ke dependent list. Kemudian kode pupuk kita ke faktor. Habis itu kita klik plot, kemudian kita centang yang bagian normality plot with test. Kita tekan continue, kemudian kita klik OK, dan muncul hasil output SPSS, yaitu uji normalitas. Dari sini kita bisa melihat yang test of normality. Karena datanya kurang dari 30 responden, maka yang kita lihat yang sapirowil. Hasil pupuk 1 itu nilai SIG-nya 0,960, maka data dinyatakan normal. Dan hasil pupuk yang kedua nilai SIG-nya 0,042, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jadi setelah kalian menemukan hasil normalitasnya, lalu kalian masuk saja langsung ke analyze, kemudian ke compare means, kemudian langsung saja ke Pirate simple t-test. Nah, kalau sudah munculnya begini, kalian masukkan hasil ke variabel pertama, kemudian value kedua kalian masukkan ke variabel 2. Terus langsung saja kalian OK. Baik, jadi kesimpulannya yaitu apabila nilai SIG kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan, dan apabila nilai SIG lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan. Nah, dari data yang sudah kita uji tadi menyatakan bahwa nilai SIG kurang dari 0,05 maka data tersebut terdapat hubungan. Demikian pembahasan mengenai uji Pirate Simple t-test pada mata kuliah statistika. Melalui materi ini, kita telah mempelajari pengertian, tujuan penggunaan, syarat-syarat analisis, langkah-langkah pengujian, hingga cara menginterpretasikan hasilnya. Pemahaman terhadap uji Pirate Simple t-test diharapkan dapat membantu Anda dalam memilih metode analisis yang tepat, khususnya ketika membandingkan dua data yang saling berpasangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang telah disampaikan dan berlatih mengerjakan soal atau studi kasus agar pemahaman Anda semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.